Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amir, Purnawirawan Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Angkatan Darat. Saya percaya dengan mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Kami, para sahabat Muhammad Qasim, mendukung adanya mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Maka untuk itu, mari kita perbaiki iman-iman kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tetapi istiqomah untuk selalu berbuat baik yang benar karena Allah Ta'ala. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sumpah ini bahaya banget buat agama kita. Hati-hati ya guys ya. Coba bahas Muhammad Qasim bang, soalnya lagi rame banget nih. Nih udah sampai Indonesia dia udah tahu ya. Target market dia udah tahu. Fix orang Indonesia yang beleguk, yang baladah, yang jahiliyah. Tahu nggak kenapa dia bisa datang ke Indonesia? Karena sebelumnya udah ada Imam Mahdi palsu dan kalian percaya. Makanya dia datang. Dia mau pilpres bawa-bawa Imam Mahdi palsu dan kalian sampai segitunya membela dia. Makanya mereka dari Pakistan sono datang ke sini mencari peruntungan, mau jadi Imam Mahdi juga. Nah jadi pengikutnya ini fanatik. Mereka percaya kalau si Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi. Dari mana? Katanya dia mimpi bertemu Allah. Kalian bayangkan, mimpi bertemu Rasulullah. Kalian bayangkan. Jadi intinya dia ini udah nggak laku jadi Imam Mahdi palsu di Pakistan. Makanya datang dia ke Indonesia. Di Pakistan sana juga udah banyak yang nentang dia karena nggak sesuai dengan syariat. Nah terus ada tuh influencer yang mempromosi dia. Jangan diikutin. Ingat ya, kita ini hidup di akhir zaman. Orang-orang seperti ini bakal munculan terus sampai Dajjal turun. Qasim, sumpah nih orang jenius banget cok. Tahu aja pasarnya ada di Indonesia. Kalian tahu sendiri kan kalau Indonesia itu paling gampang dibodoh-bodohi kalau soal agama lah ini. Makanya dia datang ke Indonesia dengan membawa sejuta karangannya tentang mimpi-mimpinya. Dan anehnya, orang Indonesia ada aja yang percaya, bos. Ayolah, itu cuma mimpi. Kenapa kalian pada percaya? Nih kayak gue ada contoh nih, gue ngarang mimpi ya. Kemarin gue bertemu dengan Nabi Adam dan kita saling ngopi bareng ya. Terus kita ketawa-tawa, bercanda-canda gitu. Itu bisa loh gue karang. Dan sekarang coba lihat ini ya. Should Muslims listen to the message in your dreams? Because it's the message of from Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun Riza Syah, kalau kata gue mah udah deh stop deh. Gara-gara si Qasim ini, dan kalian tahu pengikutnya bilang apa? Pengikutnya bilang emoji itu syirik, patung itu syirik, bersaliman tangan nih, cium tangan itu juga syirik. Ya ampun itu. Kalian itu tahu definisi syirik atau enggak sih? Riza Syah, please stop gak? Pengikut lu itu lumayan banyak loh. Gue takutnya ya orang pada percaya, cok. Ayolah, jangan gampang percaya sama mimpi-mimpi Qasim. Daripada mimpi-mimpi Qasim, mending mimpi-mimpi alam. Muhammad Qasim yang lagi rame. Dengar-dengar jarang sholat. Dan mau menyelamatkan umat muslim. Tapi kayaknya selamatin sholatnya dulu deh. Karena itu wajib. Berdoain. Ya. Imam Mahdi sudah keluar dan bilang cium tangan itu syirik. Jadi gini nih ceritanya, ada orang Pakistan nih yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Orang ini mengaku telah melihat Allah dan Nabi Muhammad dalam mimpinya selama lebih dari 26 tahun. Ia mengklaim bahwa Allah dan Nabi Muhammad telah berkomunikasi dengannya dalam mimpi-mimpinya. Nah, dia juga mengaku nih udah ngelihat masa depan umat Islam dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Orang yang mengaku Imam Mahdi ini punya banyak pengikut termasuk di Indonesia. Anehnya, para pengikutnya menjadikan mimpi-mimpi tersebut sebagai dalil dalam beragama. Wah, ini nih. Dan yang paling membagongkan nih, para pengikut Imam Mahdi ini mengkampanyekan hal-hal yang aneh banget dah. Cium tangan dibilang syirik, emoticon dibilang syirik, foto-foto juga dibilang syirik. Dan semua itu berdasarkan dari mimpi Imam Mahdi orang Pakistan ini. Emang agak lain sih. Di Indonesia nih kadang gimana ya, ada yang bisa bahasa semut diikutin, bahasa cengcorang dia bisa pun diikutin. Ada orang yang mazhabnya Soekarno pun diikutin. Ini datang lagi bapak-bapak saya nggak tahu dari mana dia bawa wasilah, katanya lewat mimpi, bawa agama, pernah mimpi jumpa sama Rasulullah, jumpa sama Allah, katanya mimpinya adalah wahyu. Ada sebagian di Indonesia ini pun percaya, padahal kita nggak tahu siapa orangnya, siapa yang mimpi. Muka karaban-araban dikit udah percaya, udah disangkanya waliullah, hadza waliullah. Ini mimpinya adalah wahyu, ayo kita ikutin. Bahkan menjadi hujah, menjadi dalil mimpinya.
Selain mimpi itu nggak bisa jadi hujah dan dalil, teman-teman, mimpi juga itu tidak bisa dibenarkan dan dipercaya 100%. Lihat orangnya siapa yang mimpi. Katanya kan dalam satu, saya nggak tahu ya, rekaman ataupun satu ini, saya dapat berita juga dari teman yang lain. Beliau memberitakan beliau sendiri itu jarang sholat, tapi mimpinya wahyu, disangka pengikutnya. Bagaimana? Kaidahnya saja laisa kullu ma yarahul insanu fi manamihi yakunu sahihan. Jadi orang yang mimpi itu belum tentu 100% bisa dibenarkan dan juga bisa ditafsirkan. Ini kok tiba-tiba mau menyandingi atau mau menyaingi Nabi dan Rasul mimpinya. Nah, ini yang harus dihati-hati, teman-teman. Karena kadang mimpi itu jadi ketiga. Salah satunya nih, mungkin ya. Ada mimpi tala'ubus syaitan. Mimpi yang dimana sebenarnya kita dikelabui sama syaitan. Jadi kita padahal sering bermaksiat, sering segala maksiat dikerjakan. Syaitan itu kelabui seolah-olah kamu itu jadi wali Allah gitu. Kamu tiba-tiba nyangka diri kamu tuh dapat wahyu jadi nabi. Itu kadang setan ngelabui juga kayak gitu. Bahkan juga disinggung oleh Imam Al-Ghazali, mimpi orang yang bermaksiat, orang yang ya kan hitungannya juga kalau yang nggak sholat itu kan dosa besar. Nah, itu yang nggak bisa dipercaya. Dan itu yang nggak boleh dipercaya, bahkan nggak boleh dibenarkan. Kalau kamu percaya, apalagi mengimani, itu yang disebut syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, semoga kita nih meninggikan lah, menambahkan standarnya kita untuk memahami ilmu agama. Lihat orangnya, bagaimana sanad keilmuan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Ada seorang bapak-bapak Pakistan yang kemudian datang ke Indonesia untuk menyebarkan mimpi-mimpinya yang begitu luar biasa. Herannya bapak-bapak ini di salah satu podcast pernah ditanya, gimana sholat kamu? Jawaban dia adalah jarang. Gimana ceritanya ada orang yang jarang sholat kemudian dieluk-elukan sebegitu luar biasa ini. Bahkan mimpinya diperlakukan layaknya wahyu. How? Dia mengatakan dia pernah berjumpa dengan Allah, pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu. Oke. Anggap mimpi itu benar. Tapi apakah mimpi itu bisa jadi hujjah? Apakah mimpi bisa jadi dalil? No. Para ulama itu menyebutkan bahwa mimpi itu bisa menjadi kabar gembira, bisa menjadi kabar buruk. Oke, kamu berjumpa dengan Rasulullah, itu kabar yang begitu gembira, yang begitu luar biasa. Tapi apakah mimpi kamu bisa dijadikan sebagai patokan hukum tertentu untuk menentukan satu kaidah tertentu? Gak bisa. Mimpi bukan hujjah. Mimpi bukan dalil. Mimpi gak bisa menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan apakah sesuatu ini boleh atau tidak. Gak bisa. Gak bisa. Ya, itu adalah sesuatu yang selalu dibahas oleh para ulama. Yang menjadi dalil itu yang mana? Al-Quran, dalil. Hadis, dalil. Kalam para ulama yang akhirnya diperdebatkan bla 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 dan seterusnya, itu juga bisa menjadi hujjah. Ya, ijma' qiyas, dalil. Oke? Mimpi, dalil. No. Apalagi mimpi orang yang secara terbuka mengaku jarang sholat. Gimana ceritanya? Akhirnya keluarkan bahasan-bahasan yang begitu aneh, seperti yang pertama, emoticon itu syirik. Gimana ceritanya emoticon itu syirik? Kalian ngirim emoji yang gitu, itu syirik. Kata pengikut-pengikutnya dia. Wallahu alam, saya gak pernah dengar dia ngomong begitu, tapi pengikutnya senantiasa menyebarkan emoticon itu syirik. Gimana ceritanya emoticon itu syirik? Apa sih definisi syirik? Tahu nggak apa definisi syirik? Hah? Syirik secara bahasa, syirik secara syariat itu apa artinya? Hah? Kenapa bisa jadi syirik? Kalau Anda ingin berdebat, hukum emoticon di dalam agama itu tidak boleh karena menyerupai makhluk bla bla dan seterusnya. Bagus, karena itu merupakan bahasan fikih yang layak untuk dipertimbangkan fatwanya. Tapi menganggapnya sebagai syirik, gak ada ulama bilang begitu. Gak ada. Itu kalau Anda masih percaya ulama. Kayaknya Anda lebih percaya sama mimpinya bapak-bapak ini dah dibandingkan fatwa para ulama. Yang kedua, cium tangan syirik. Gimana ceritanya cium tangan syirik? Kalau ingin berdebat, apa hukumnya cium tangan? Let's go. Itu lagi-lagi masuk ke dalam ranah fikih. Ya. Apakah ia ghulu atau tidak, apakah ia merupakan bagian dari adab atau tidak, dan seterusnya. Tapi menganggap cium tangan itu syirik, ayolah. Lalu apalagi fatwa anehnya? Pasang foto di rumah atau kamar atau dimanapun itu syirik. How? Saya pribadi, ya, itu termasuk orang yang tidak memajang foto apapun di rumah.
saya, orang tua saya, kakak-kakak saya mengikut terhadap guru-guru saya dan guru-gurunya guru saya. Sebagian lagi masang. Itu memilih untuk tidak menaruh foto siapapun. Even foto ulama di rumah saya itu gak ada. Kata ayah saya, kalau mau cari berkah dari ulama, ikuti jejaknya, ikuti kesolehannya, bukan masang fotonya. Itu pilihan pribadi. Tapi menganggap foto itu sebagai sesuatu yang syirik, mikir. Apa sih arti syirik? Kenapa dianggap syirik? Kenapa dianggap syirik? Sampai mana batasan syirik menurut definisi Anda, wahai para pengikut bapak-bapak yang jarang sholat ini? Ayolah, jangan mudah tertipu. Jangan mudah tertipu. Orang Indonesia ini gampang banget ditipu. Ya. Kenapa sih orang-orang begini tuh selalu viral gitu di Indonesia? Kita gak kekurangan ulama. Sekalipun ada ulama dari luar yang datang, kita pertimbangkan. Benar gak pendapatnya? Allahul musta'an.